Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan coba membahas mengenai cara membuat chatbot dengan dialog flow ya. Tapi ini tipe yang ES, jadi tipe yang sederhana. Nah, kalau tipe yang lebih kompleks sebenarnya dialog flow CX ya. Nah, jadi kita harus enabling dulu dialog flow API-nya. Jadi kalian bisa search bar, kemudian enable button biru. Kalau udah ya nggak usah di apa-apain sih. Jadi tergantung kalian udah enabling atau belum. Nah, kalau belum ya tinggal di enable kayak tadi. Nah, nanti akan berubah ya statusnya. Ya, ini kalian statusnya udah enable nih. Nah, kemudian kita coba tuliskan dialogflow.cloud.google.com di bagian atas. Di ini ya, di URL ya. Kemudian akan muncul welcome to Dialogflow. Kalian klik create agent, kasih nama agen terserah kalian. Misalkan tutorial atau agen tutorial ya. Ini contoh doang. Nah, kemudian kita language-nya pilih misalkan English. Kemudian zone-nya tergantung kalian. Misalkan yang dekat-dekat kita kan Australia atau Singapura ya. Kemudian pilih Google Project ID. Ini sesuai dengan yang tertulis di konsol kalian, Google Cloud Console. Kemudian kita klik create. Kita tunggu sampai tulisan working-nya menjadi done. Nah, ini udah done ya. Nah, kalau udah kita coba klik default welcome intent. Jadi kebetulan si Dialogflow udah memberikan contoh bahwa ada satu intent namanya welcome ya. Nah, di sini kalau misalkan user nanyakan atau mengatakan hi, hello, howdy, hi there, dan seterusnya, nanti si chatbotnya bisa ngejawab misalkan hi, how are you doing, hello, how can I help you, good day, dan seterusnya. Nah, karena kita mau nyoba, maka kita bisa ke bagian sisi kanan. Ini misalkan kita nanya kayak what is your name, maka si Dialogflow pastinya nggak bisa ngejawab ya, karena di welcome tadi itu cuma ada greeting ya, hi hello doang. Jadi kalau nanya nama itu nggak bisa, sorry I didn't get that, kayak gitu. Nah, karena itu maka kita create intent. Tapi kita coba dulu yang hello, apakah bisa? Harusnya bisa ya. Nah, ini hello mate, dia bisa ngejawab hi, how are you doing. Nah, oke, karena masih punya satu pengetahuan doang nih si apa namanya dialog flow-nya, yaitu default welcome intent cuma tentang greeting, maka kita perlu nambahkan klik create intent di atas ini. Kemudian eh, namanya misalkan get agent name. Nah, jadi kita misalkan kalau nanyakan, ini akan di bracketed ya nanti di mas teman. Tapi nggak apa-apa, di saat ini masih bisa digunakan. Kayak what is your name, kemudian do you have a name, kemudian kayak tell me your name, tentang name lah ya. Jadi kalian nggak harus memberikan semua pertanyaan yang serupa karena di dalam dialog flow itu sebenarnya ada machine learning modelnya yang bisa ngedetect pertanyaan serupa. Jadi kalian tinggal ngasihkan misalkan 3 pertanyaan kayak gitu itu udah cukup. Kemudian klik responses, misalkan responnya apa kalau si user nanya itu. Responnya misalkan my name is Dialogflow, kemudian kita klik save. Kalian juga bisa nambahkan lebih dari satu ya untuk respons. Jadi biar di random keluarnya apa. Ini udah selesai, kita oke, kita coba what is your name ya. Nah, kemudian hasilnya adalah my name is Dialogflow. Jadi udah bisa. Dan intinya itu adalah get agent name sesuai ya dengan yang kita buat barusan. Kita juga bisa create lagi, misalkan set language. Nah, set language itu misalkan kayak I know English, I speak French, atau I know how to write in German. Jadi, kebetulan si Dialogflow itu udah ngedeteksi bahwa German, French, English itu adalah suatu language, ya. Jadi, nanti kita bisa kasih placeholder atau tagging ya. Kita save dulu. Nanti misalkan di bagian responsnya ya, di bawah. Ini udah selesai di bawah nih. Ada responsnya misalkan, wow, I didn't know you knew dollar language. Jadi, dollar language-nya akan replace ya, di replace sama si Dialogflow sesuai dengan inputnya dari user. Misalkan I know Russian, maka ya wow I didn't know you knew Russian. Jadi kalau misalkan I know French ya nanti wow I didn't know you knew French gitu. Kemudian kita ke entity, create entity, misalkan language programming, karena bahasa itu nggak cuma bahasa manusia ya, ada juga namanya bahasa pemrograman. Jadi contohnya kita
klik yang define synonym tadi di checkboxnya di atas, kemudian JavaScript misalkan bisa aliaskan sebagai JS atau ECMAScript ya. Ya jadi ECMAScript kemudian misalkan uh, apa ya Java juga Java aja misalkan kayak misalkan Python nanti akan dialiaskan sebagai PY atau PY. Nah, gunanya untuk apa ya? Tadi misalkan kita ngasih tanda dolar ya, nanti akan kedetek. Kita klik save, kemudian ke instance lagi. Kita klik yang set language ya. Kita tambahkan frasa inputan, misalkan I know JavaScript dan juga apa ya? I know how to code in Java. Dia nggak otomatis kedetek sama si sistem ya, dialog flow. Makanya kita perlu tambahkan kayak gitu. Tapi kita tambahkan responnya dulu, misalkan dollar language programming is an excellent programming language. Jadi language programmingnya yang ada dolarnya akan replace. Misalkan I know how to code in Py. Jadi Py itu kan Python, harusnya jadi Python is an excellent programming language. Tapi di sini belum bisa ya. Makanya kita klik set language, kita ulangi, kita apa namanya? Kita blok ya kata-kata JavaScript-nya. Ini, aduh. Jangan klik kanan, tapi tinggal di blok aja, nanti akan muncul pop up. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau kalian ingat sebelumnya kita kan bikin entity namanya language programming ya. Nah, jadi klik yang atas ini yang language programming, bukan yang bawah ini ya. Kita akan bikinnya yang atas. Ini. Klik, kemudian yang Java juga ya. Di blok aja, nggak usah di klik kanan. Nah, ini saya nggak sengaja klik kanan terus. Jadi klik di hover aja. Di blok, kemudian nanti akan muncul pop-up. Ya, jadi akan muncul pop-up. Kita tuliskan language programming. Ya, yang ini ya. Nah, udah. Ya, karena udah semua, kita bisa save sih. Save itu sebenarnya dia nge-training ya. Jadi kalau udah oke kayak gini ya, yang hijaunya udah oke, ya kita bisa nyoba I know how to code in Py, kita coba di sini. Nanti jawabannya harusnya udah bener. Jadi gini ya, jadi Python is an excellent programming language. Kita juga bisa ke fulfillment, kita enable dulu yang inline editornya. Jadi kita klik deploy juga. Fulfillment itu digunakan untuk ngisi tadi ya, pertanyaan dan juga respon tapi by code JS ya, tidak pakai yang kita input manual di bagian intense tadi. Misalkan ke intense, kemudian default welcome intent, kita harus fulfillmentnya di enabling dulu di bagian webhook ya. Enable webhook, jadi nanti kita klik save. Misalkan kita nanya hi, jawabannya adalah welcome to my agent. Ya ini ya. Kenapa demikian? Karena coba kita lihat ya di fulfillment. Di fulfillment di bagian ini intent yang agent ya, greeting ya. Ini welcome, tulisannya welcome to my agent. Nah, jadi responnya based on script ini, JS ini. Kalau misalkan nanya hi, hello dan sebagainya, itu nggak akan dijawab sesuai dengan yang di intent yang welcome intent ini yang bawah ya. Kita coba scroll down. Nggak akan ngejawab kayak misalkan ini ya, greetings, how can I assist, atau hi, how are you doing. Nggak dijawab gitu, tapi welcome to my agent sesuai dengan script yang ada di JS. Kita juga set yang sama, get agent name, fulfillmentnya di enable. Nah, kita save. Jawabannya nanti nggak akan my name is dialog flow ya, kayak di itu, di intent yang kita isi manual, tapi akan jawabannya seperti yang di bawah. Jadi, kita belum ada, kita tambahkan sendiri. Misalkan function, ya, di posisi ini function, get agent name handler, namanya misalkan, responnya misalkan from fulfillment, my name is dialog flow. Jadi from fulfillmentnya itu sebagai pembeda aja ya, daripada yang intent yang kita isi manual. Biar kita ngebuktiin bahwa si agen ini, si chatbot jawabnya based on ini. Terus kita tambahkan intent map, get agent name, get agent handler name. Get agent handler name itu kan tadi nama functionnya tadi ya. Kemudian kita klik deploy sampai done ya. Ya, atau deployed. Nah, kayak gini udah selesai. Nah, nanti kita coba tanya lagi, what is your name? Jawabannya ada from fulfillment-nya ya, sesuai dengan yang ada di script. Tidak seperti pada yang intent sebagian kita isi manual. Kalau isi manual kan langsung doang ya, my name is dialog flow, nggak ada kata-kata from fulfillment-nya. Kita lakukan hal yang sama untuk yang language handler. Misalkan
yang tadi ya, I know French, I speak English, I know Russian, dan sebagainya. Nah, coba kita lihat di intense, kemudian di set language, di bagian bawah ini, kita, oh sorry, bukan ini, di fulfillment ya. Kita expand, kemudian enable webhook, kita save, kemudian kita ke fulfillment lagi, karena udah selesai nih ya. Nah, ke fulfillment, kemudian di bagian bawah, kita tambahkan intent map ya, set language, nama intent mapnya, kemudian di sini fungsinya juga sama ya, language handler ya, yang isinya kayak tadi sih, ya ini ya, language handler nih, set language, language handler, jadi kayak misalkan kalau kita nanya I know French, nanti akan dijawab, wow, I didn't know that you know French, kayak gitu lah. Jadi kita bisa punya dua pilihan, pakai fulfillment atau pakai intent yang manual ya. Ya, tergantung. Harusnya kalau kalian nggak paham tentang JS ya, kalian pakai yang intens isi manual aja, respon dan juga pertanyaannya. Kalau kita mau integrasi ke suatu app kita, bisa ke yang sisi kiri, integration diklik. Kita bisa pakai web demo, pakai messenger, pakai line, telegram, slack, skype, twitter, dan macam-macam ya. Nah, kita coba pakai web demo, kita klik dan enable ya. Enable. Nah, kemudian ini ada script yang frame, mikrofon, dan sebagainya. Ini kalau kalian mau pakai chatbot di website kalian sendiri, di copy aja kode barusan yang iframe itu. Nah, nanti akan kayak gini tampilannya. Misalkan kita ketikkan hi, nanti akan dijawabkan ya. Welcome to my agent. Misalkan I know friends, akan dijawab juga. Kayak tadi, wow, I didn't know you from you know friends, kayak gitu-gitulah. Nah, jadi UI kayak gini bisa kalian embed ke website kalian dengan nge-copy kode yang sebelah kiri itu yang iframe dan sebagainya. Tapi kalau kalian nggak pengen pakai kayak gini, kalian pengennya pakai API, kalian juga bisa ya bikin kayak function kayak gini, misalkan detect intense text dengan argumennya project ID, session ID, text, language, code. Misalkan project ID kalian itu apa di GCP, lihat aja di konsol kalian, copy paste, kemudian session ID-nya di generate otomatis ya seharusnya, tapi sebagai contoh testing 1234567 teksnya misalkan I know friends kayak gitu ya. Language code-nya itu misalkan pakai bahasa Inggris ya, EN US, berarti bahasa Inggris yang standarnya USA. Ini ada yang kurang, kita perlu install Google Cloud Dialogflow. Install dulu package-nya ya, biar nggak error. Ini install. Oh ya, video kalau kalian ngerasa kecepatan bisa di pause ya, karena ini panjang ya videonya. Udah selesai, instalasinya kita clear. Kemudian Python Dialogflow.py lagi dipanggil. Kita nunggu respons API-nya ya. Nah, ini salah ya. Jadi I know Fresh-nya dipecah jadi per alfabet. F R E N C H. Nah, seharusnya nggak kayak gitu. Karena saya lupa harusnya dikasih kurung ya, kurung siku. Jadi dibentuk list, jangan pakai yang string ya. Jadi kayak ini, list pertanyaan. I know friends, kita ulangi, kita clear. Kita run ulang. Jadi ini udah bener ya. Nah, jawabannya adalah wow, I didn't know you know friends. Kayak gitu. Oke, mungkin kita lihat sebentar kodenya. Ya, tapi saya harusnya akan upload semuanya kode-kode di tutorial GCP ini di GitHub repo yang ada di kolom deskripsi. Ya, ini kayak ini nama functionnya dan juga argumennya, kemudian kita import Dialogflow, makanya kita perlu ininya ya, library-nya. Ini ngeset session, kita ngeprint sessionnya, kemudian kita teksnya inputnya adalah si teks tadi, kemudian kita send ya, session client.detect intent tadi, nanti kita print query-nya dan juga responsnya, kayak gitu. Jadi nanti kalian bisa coba-coba sendiri juga, tinggal di clone aja GitHub repo-nya atau kalian download manual juga bisa. Oke, mungkin cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. See you next time, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.